Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi nasta'in ala usbillahi wajin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anak bagaimana kabarnya? Baik. Nah, semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertama-tama kita harus menjadikan puji dan syukur karena pada hari ini kita dapat melaksanakan rutinitas kita belajar pendidikan Pancasila. Salawat dan salam semoga dapat kita silakan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Anak-anakku yang Bapak banggakan dan Bapak cintai, sebelum kita memulai pembelajaran ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama-sama agar ilmu yang kita dapatkan itu menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita. Ya, silakan untuk doa dipimpin oleh kepala ketua kelas. Sebelum belajar, mari kita bacakan berdoa baik. Subhanahu wa taala ya. Oke, Bapak absen terlebih dahulu ya. Adi Suryani, iya. Hasanuddin, ya. Heri Andriana, Indah Nuraini, Ina Dwi Handini, Irfan Rianto, Jelita Sri Mulyani, Lutfi Dwi Hadi, ya, Muhammad Arya Sidi, ya, Muhammad Yudi, sakit ya? Yang sakit kita doakan semoga cepat sembuh dan bisa bergabung dengan kita belajar kemarin. Nazma Nadia Lutfiana, Laila Oktaviani, ya, Rian Hidayat, Ridho Sandi Waluya, Siti Mayu Nurine, Siti Septiani Rosida, Tio Saputra, Yuningsih, Inti Oktaviani, Tirana Ridwan, ya, hadir ya satu orang teman kita yang sakit maupun ini kita doakan semoga cepat sembuh. Ya, oke anak-anak. Setelah Bapak absen ya, kehadiran kalian untuk menumbuhkan dan memperkuat jiwa nasionalisme kita, ya, untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air kita. Marilah kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan bisa berdiri.
Oke, anak-anak, dalam lagu Indonesia Raya itu ya, itu mengandung makna yang sangat dalam sekali. Ada yang tahu siapa yang menciptakan lagu Indonesia Raya? Siapa? Supratman ya. Luar biasa, di dalam lagu Indonesia Raya itu sangat mengandung makna yang sangat dalam sekali. Ya, maknanya itu diantaranya itu di dalam lagu itu kita didorong untuk senantiasa mencintai tanah air kita, ya, mencintai bahkan membela tanah air kita. Saya kasih logika sederhananya seperti ini. Kamu punya rumah nggak? Punya. Semua punya rumah? Punya. Tidak ada yang di kolong jembatan ya? Tidak. Oke, semua punya rumah. Saya tanya, ketika ada seseorang yang kamu itu nggak kenal orang itu, misalnya tiba-tiba datang ke rumah ya, kemudian setelah ke rumah itu dia itu merusak barang-barang kita gitu, datang nggak salam, masuk ke rumah, tiba-tiba merusak barang-barang yang ada di rumah kita, respon kamu gimana? Marah tidak? Marah ya? Wajar tidak? Kalau kita marah, wajar ya? Kamu akan suruh dia nginep atau kamu usir? Usir ya? Nah, sama. Kamu punya rumah seperti itu. Ya kita, negara kita ini, ketika ada orang yang ingin merusak persatuan dan kesatuan di negara kita, ya, ingin memecah belah kita, ingin merongrong keamanan dan ketertiban negara Indonesia ini, kira-kira kita harus bagaimana? Apakah kita usir orang yang ingin merusak persatuan dan kesatuan negara kita? Usir ya. Kita harus membela negara kita karena negara ini adalah rumah kita. Negara ini apa? Rumah kita. Negara ini adalah rumah kita. Jadi ada seseorang yang ingin merusak kesatuan dan kesatuan di negara kita, maka kewajiban kita sebagai warga negara untuk membela negara kita, karena Indonesia ini adalah rumah kita. Sebagai pelajar bagaimana? Kalau sebagai pelajar itu, nah ya, sekarang udah nggak zaman kan perang, kita kan udah merdeka ya. Berarti perjuangannya itu bukan di medan perang itu sekarang. Di mana Pak? Perjuangan kita itu kita semangat dan tekun untuk belajar. Nah itu ya. Jadi perjuangan kamu pada hari ini itu adalah kita harus semangat tekun belajar untuk apa Pak? Untuk menjadi pribadi yang berguna untuk bangsa dan negara. Oke, ya. Saya mengulas pertemuan yang minggu lalu. Kita kemarin ya sudah mengulas atau sudah membahas pelajaran tentang minggu kemarin itu tentang apa? Tentang hak asasi manusia. Ya. Nah, hak asasi manusia itu ada yang masih ingat nggak? Hak asasi manusia itu diatur oleh Undang-Undang nomor berapa? Ada yang masih ingat? Undang-Undang nomor 39 tahun 1999. Ya. Heri, HAM itu singkatan dari apa HAM? Tidak, HAM itu apa? Ini hak asasi manusia itu HAM. Hak asasi manusia itu disingkat HAM. Hak yang melekat pada diri manusia. Hak untuk hidup, hak untuk berpendapat. Kamu punya bebas bisa berpendapat. Ya, ada pertanyaan tentang HAM? Tidak ada, cukup ya tentang HAM. Oke, kalau cukup anak-anak, pada pertemuan kali ini ya, saya akan membahas tentang proses perumusan dasar negara. Dasar negara kita itu apa? Pancasila. Nah, ternyata untuk merumuskan dasar negara itu ya, para
founding father. Founding father itu siapa Pak? Para pendiri bangsa ini, mereka itu tidak dengan mudah, tapi mereka itu dengan penuh perjuangan untuk merumuskan dasar negara kita. Ya, ini dasar negara kita apa? Pancasila. Oke, itu ya. Pada pertemuan kali ini, Nana, saya next dulu. Ini adalah tujuan pembelajarannya ya. Tujuan pembelajarannya kalian itu diharapkan mampu menganalisis pandangan para pendiri negara mengenai rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian kalian mampu mengurai kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia. Nanti kalian itu bisa kedudukan Pancasila itu sebagai dasar negara, kemudian sebagai apa lagi? Ya, sebagai ideologi negara. Nanti Bapak kita akan sama-sama belajar ya. Bukan saya yang menerangkan, tapi saya hanya memfasilitasi kalian saja. Karena pembelajaran itu harus berpusat pada siswa atau kepada kalian. Kemudian menjelaskan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah itu ya, penting sekali tuh. Kita harus bisa menerapkan Pancasila. Pancasila ada berapa? Pancasila ada berapa? 1. Butir-butir Pancasila ada 5. Itu kita harus bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dia memberikan contoh penggunaan produk dalam negeri. Ini lebih ke nasionalisme ya. Kita harus lebih cinta produk negeri kita dibanding barang-barang impor dari luar ya. Oke, ini tujuan pembelajarannya. Kemudian profil pelajar Pancasila yang Bapak harapkan tentunya kalian mampu beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Melalui apa? Dengan berdoa tadi. Meskipun ini berdoa sesuai dengan keyakinannya masih itu meningkatkan keimanan kita kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian nanti kalian akan belajar berpikir kritis ya, menjawab atau mendiskusikan permasalahan yang Bapak nanti kasih. Kemudian kalian nanti mampu mempunyai kreatif dalam menyampaikan hasil diskusi kalian nanti ya. Kemudian kalian mampu untuk bergotong royong. Nanti ketika diskusi kalian kan kerjasama tuh dengan teman, harus bergotong royong, saling bantu kerja sama-sama kerja gitu ya. Oke. Kemudian untuk penilaian, Bapak menilai kalian itu ada penilaian pengetahuan nanti ya. Ada nanti di akhir ada kita ngerjain sama-sama, ada quiz. Kemudian untuk keterampilan, untuk sikapnya, Bapak akan menilai kalian selama pembelajaran ini ya. Bagaimana sikap kalian ketika belajar, apakah aktif, apakah pasif, bagaimana. Kemudian keterampilan Bapak akan nilai dari nanti kalian ketika berdiskusi, kemudian menyampaikan apa yang didiskusikan di depan kelas. Itu masuk nilai keterampilan. Dapat dipahami? Ya. Oke, untuk kesepakatan kelas kita sepakati saja. Kelas kita kali ini semua harus bersemangat, harus nyaman, ya, harus tertib. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran, saya ingin mengetes jargon kita nih. Masih ingat kan? SMK Karyabadi, cakap, cepat, sabar, well ya, yang keras ya. Oke, SMK Karyabadi, cakap, cepat, well. Tepuk tangan untuk kalian. Oke, saya mau nanya dulu nih. Nah, sebelum kita merdeka ini, ya, sebelum kita merdeka itu, para pendiri bangsa itu berjuang. Kemudian Jepang yang pada saat itu sedang diserang oleh sekutu, oleh Amerika pada saat itu, ya, dalam perang Asia Timur Raya, Jepang itu kewalahan. Jadi Jepang sedang menjajah Indonesia, di sisi lain si Jepang ini lagi perang dengan sekutu. Nah, Jepang, kewalahannya Jepang, bahkan menyerahnya Jepang kepada sekutu, yakni pada saat sekutu membom ya, atau membom atom ya kota
Hiroshima dan Nagasaki. Maka di sana Jepang itu kewalahan, bahkan menyerah kepada sekutu. Nah, di sini kesempatan Indonesia terbuka lebar karena Jepang lagi sibuk di negaranya itu kan, di Jepang karena 2 kota besar dibom oleh Amerika. Maka para pejuang kemerdekaan Indonesia, Insinyur Soekarno, kemudian Dr. Hatta, Muhammad Yamin, Ahmad Suharjo dan lain sebagainya lah, para tokoh-tokoh bangsa itu, mereka itu berpikir bagaimana cara untuk cepat-cepat memproklamasikan kemerdekaan, sehingga ya pada saat itu ya dibentuklah satu panitia. Saya mau tes dulu, ingat ya, satu panitia yang tugasnya itu mempersiapkan kemerdekaan. Panitianya itu apa? BPUPKI. Bagus ya. Panitia 9 nanti ada dalam proses perumusan dasar negara. BPUPKI. BPUPKI ini singkatan dari apa? Yang tahu nggak? Badan ya, Badan Persiapan Usaha, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Bagus ya, itu BPUPKI. BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Itu didirikanlah itu ya. Siapa ketuanya? Ketuanya itu adalah siapa? Ada yang tahu nggak? Dr. Rajiman Wedyo Diningrat, itu ketuanya ya. Nah, saya singkat aja deh. Ada yang tahu nggak? Jadi BPUPK ini adalah suatu organisasi awal ya untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, sehingga BPUPK ini melakukan sidang setelah terbentuk ya. Ketuanya Dr. Rajiman Wedyo Diningrat. Anggotanya ada 69 ya. Kalau dalam bahasa Jepang itu BPUPK itu sebutnya apa? Dukuritsu Junbi Kosakai. Bagus Adi ya. Tuh, itu bahasa Jepangnya. Karena zaman Jepang kan dulu. Nah, BPUPK ini melakukan sidang pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni. Ya, sidang pertama untuk merumuskan dasar negara. Ini yang akan kita bahas, perumusan dasar negara. Dasar negara kita apa? Pancasila. Kamu nanti akan mengetahui bagaimana proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Oke, saya mau tanya, ada berapa orang para pendiri bangsa yang berpendapat atau mengemukakan pendapatnya tentang perumusan dasar negara? Ada berapa? Siapa saja yang mengemukakan pendapat tentang dasar negara? Ya, satu Muhammad Yamin, bagus. Soekarno. Satu lagi Supomo ya, bukan Hatta ya. Bagus, tapi bagus. Siapa? Jadi yang pertama Muhammad Yamin, dua Soekarno, nggak apa-apa. Kemudian Dr. Supomo. Kalau kita urut harusnya itu Muhammad Yamin, Supomo, Soekarno ya. Karena Insinyur Soekarno itu di akhir pada tanggal 1 Juni dia melakukan pidato. Soekarno itu setelah berpidato, dalam pidatonya itu kurang lebih di dalamnya itu terdapat rumusan dasar negara atau Pancasila itu ya. Ada yang tahu nggak rumusan yang dikemukakan oleh Muhammad Yamin? Apa aja? Apa ini? Satu. Ya, satu itu yang dikemukakan Muhammad Yamin apa? Perikebangsaan,
kesejahteraan rakyat, pri kebangsaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, ini ya, ini adalah 5 asas dasar yang dikemukakan oleh Muhammad Yamin. Jadi ada pri kebangsaan kata Muhammad Yamin, kemudian ada pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Oke ya. Kemudian ya. Nah ini sebelum ke sini ada yang tahu nggak apa yang dilupakan oleh Sutomo? Itu kata Muhammad Yamin tadi pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, terus kemudian kesejahteraan rakyat. Kemudian Dr. Sutomo, apa saja sih yang diusulkan oleh Dr. Sutomo? Kesatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, keadilan rakyat. Nah, ini ya, pada tanggal 29 Muhammad Yamin mengungkapkan pendapatnya. Jadi kamu kebayang nggak bagaimana sidang? Sidang itu rapat. Jadi para pendiri bangsa ini, para pejuang itu berkumpul dalam satu ruangan dipimpin oleh ketuanya siapa? Dr. Rajiman Wedyo Didina. Dr. Rajiman kan membuka dulu rapat. Apa yang akan kita lakukan? Apa yang kita akan bahas? Yang akan kita bahas ini adalah apa? Dasar negara Indonesia setelah merdeka. Jadi yang dibahasnya itu adalah dasar negara Indonesia setelah merdeka. Kemudian tadi para tokoh bangsa ada yang mengemukakan pendapat Muhammad Yamin, Dr. Sutomo, ya profesor nih, luar biasa ya. Ya apa? Pada intinya menyampaikan bahwa yang menurut beliau itu yang menjadi dasar negara itu persatuan, kekeluargaan, apalagi keseimbangan lahir batin, musyawarah, keadilan rakyat. Itu ya menurut Dr. Sutomo yang berlanjut. Nah, ini menurut Insinyur Soekarno, luar biasa ya. Insinyur Soekarno, beliau itu keturunan dari Bali dan Jawa ya. Bapaknya orang Jawa, ibunya orang Bali. Bapaknya kan namanya Raden Supemi. Bapak Soekarno itu Supemi namanya. Kalau ibunya Ibu Ida Ayu Nyoman Rai. Nyoman itu kan Bali ya. Nah ini yang diusulkan oleh Soekarno. Soekarno menegaskan dasar negara Indonesia itu adalah filosofi Groenewegen. Nah ini bahasanya apa? Filosofis Groenewegen itu bahasa Belanda. Ya kita kan lama dijajah Belanda ya. Gitu. Atau fondasi filsafat atau pikiran yang sedalam-dalamnya yang menjadi dasar untuk mendirikan negara Indonesia. Jadi kata Soekarno, dasar negara itu ya harus mengandung makna yang dalam, karena nantinya itu akan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Kalau kamu mengaku orang Indonesia ya harus paham Pancasila, menerapkan Pancasila bagaimana dalam kehidupan sehari-hari, karena ini merupakan pedoman hidup. Bayangkan, kalau dalam bernegara yang menjadi pedoman itu adalah Pancasila dan undang-undang dasar. Kalau dalam beragama yang menjadi pedoman kita itu apa? Al-Quran. Beda ya? Nah, beda tapi sama, tapi tidak saling berbenturan. Dalam bernegara yang dipakai ya Pancasila dan undang-undang. Apa saja yang dikemukakan oleh Soekarno? Ini yang dipaparkan oleh Insinyur Soekarno pada saat berpidato tanggal 1 Juni. Makanya tanggal 1 Juni diperingati sebagai apa? Hari
membentuk panitia kecil yang nantinya ini disebutnya menjadi panitia 9 ya. Panitia kecil itu siapa aja? Ada golongan kebangsaan, ada golongan agamawan, ada perwakilan ya. Dari kebangsaan ada Insinyur Soekarno, Moh Hatta, siapa lagi? Muhammad Jamil, Ya, Maramis, Sutarjo, Kartawati Kusumo, Otto Iskandar dari golongan agama atau perwakilan kaum agamawan siapa aja? Ini ya, ini nantinya yang panitia kecil yang 8 ini, mereka itu tugasnya itu untuk merangkum usulan para pendiri bangsa pada saat rapat sidang BPUP yang nantinya mereka itu akan diberi wewenang untuk menyusun apa? Piagam Jakarta atau Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945 atau biasa disebut oleh kita itu adalah sebagai Piagam Jakarta ya. Oke, itu. Oke, untuk sekarang silahkan Bapak akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok sesuai dengan gaya belajar kalian masing-masing ya. Di sini coba siapa saja yang suka belajarnya itu dengan melihat tayangan video, acungkan tangan. Dengan melihat video dari YouTube. Oke, bagus. Ada yang sukanya itu baca artikel. Oke, terima kasih. Ada yang sukanya mendengarkan. Oke, itu bagus ya. Ada yang sukanya memperhatikan gambar. Ya. Oke, untuk sekarang silakan Bapak tidak akan mengatur ya, bukan tidak akan mengatur. Maksud Bapak tidak akan intervensi ke dalam pembagian kelompok kalian. Silakan kalian buat kelompok sesuai dengan gaya belajar kalian. Yang suka video ya. Yang suka baca. Oke, silakan kelompok 1 sampai 5 buat. Berarti ada yang 4 orang, ada yang 3 orang. Silakan. Secara otomatis dibuat. Kelompok 1. Oke, tiap-tiap kelompok silakan. Bapak udah bagikan. Itu ada lembar kerja bagi kamu ya, lembar kerja peserta didik. Yang di dalamnya itu ada materi dan ada soal. Silakan kamu diskusikan dengan kelompok kamu. Untuk kelompok 1 mana? Untuk kelompok 1 dilihat soalnya ya, itu harus mencari makna dari sila nomor 1 dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Begitupun kelompok 2, kelompok 3 sama kelompok 4 ya, cari sesuai dengan pertanyaan yang ada di LKPD tersebut. Ya, kelompok 2 nyarinya makna sila nomor 2 beserta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Boleh kalian menggunakan media atau alat seperti handphone untuk mencari sumber rujukan, referensi ya, bukan mencari jawaban tapi mencari referensi dari permasalahan atau soal yang ada dalam lembar kerja. Silahkan bisa dikerjakan dari mulai sekarang. Kalau ada yang tidak dipahami, diajukan tangan, boleh bertanya. Gimana? Ya, satu kelompok satu aja. Ya, tapi semua wajib ikut mencari atau ikut kerjasama ya. Jangan satu orang aja yang kerjanya. Pak, bagus, silakan. Kalau ada yang kurang dipahami bisa
sila nomor 1 beserta bagaimana cara penerapan sila nomor 1 ini dalam kehidupan sehari-hari. Yang nomor 2 sama gitu, cari makna dari sila nomor 2. Apa maknanya sila nomor 2 itu? Cara penerapannya bagaimana? Kelompok 3 sama, cari sila nomor 3. Persatuan Indonesia, bagaimana cara menerapkan persatuan Indonesia ini dalam kehidupan sehari-hari, gitu ya? Paham ya? Oke, silakan eksekusi langsung saja. Udah? Ya, sip. Bagus. Silakan kita mulai saja dari kelompok berapa? 4 yang sudah selesai pertama ya. Penghargaan bagi yang sudah selesai pertama. Silakan ke depan. Di sini aja nah. Di pinggir ini aja. Yang lain perhatikan ya. Saya kasih waktu, jangan lama-lama lah. Cukup waktunya hanya 2-3 menit ya. Nanti ada tanya jawab kalau ada pertanyaan dari teman yang lain. Silakan buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dan kawan-kawan. Ya, bagus. Ini next. Yang pertama, bermakna sila keempat dan cara penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Sila keempat mengundang makna pemerintahan rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Penerapannya tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, menghormati dan menjunjung setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Ya, bagus. Silakan bisa ke teman-temannya. Ada yang mau nanya nggak? Ada yang mau nanya apabila belum jelas? Teman-teman, ada tidak? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada bisa ditutup saja. Sekian presentasi kelompok kami. Bila ada kekurangan, kesalahan, mohon maafkan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti kita evaluasi satu-satu di akhir aja ya, biar sekalian. Jadi nanti kita sama-sama refleksikan atau kita simpulkan apa yang dipresentasikan oleh tiap-tiap kelompok. Nomor 3 ya, silakan boleh. Walaupun yang berbicara hanya 2 orang, 3 orang, semuanya ke depan aja ya. Ini mengetes atau melatih mental untuk berani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dari kelompok Sila Persatuan Indonesia akan menjelaskan tentang makna sila Persatuan Indonesia dan penerapan sila Persatuan Indonesia dalam
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, kami akan mempresentasikan bunyi sila kelima. Ya, bagus. Lanjut, silakan sila kelima. Makna dari sila kelima yaitu satu, keadilan sosial adalah hak setiap negara Indonesia untuk dilakukan adil tanpa memandang perbedaan latar belakang. Kedua, keadilan mempengaruhi orang-orang tertentu menjelaskan untuk seluruh masyarakat. Ketiga, keadilan sosial juga mengandung komitmen untuk menghapus kemiskinan. Ya. Keempat, Indonesia sebagai negara memiliki tanggung jawab untuk memakmurkan rakyatnya secara nyata. Kelima, hak dan kewajiban harus seimbang dalam masyarakat. Menerapkan sila kelima yang seperti satu, bersikap adil terhadap sesama, kedua, menghargai dan sayang orang lain, Ya. Ketiga, membantu orang lain yang membutuhkan. Keempat, menghormati hak orang lain. Kelima, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Ya. Jika ada yang ingin bertanya, silakan, kami akan menjawab. Ada? Tidak. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada boleh tutup Pak Ketua. Jika tidak ada, maka sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 2. Boleh? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 2 akan mempresentasikan makna dan penerapan sila kedua Pancasila. Ya. Sila kedua dari Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Berikut adalah beberapa makna dari sila itu. Penghormatan terhadap maknawi manusia, penghormatan terhadap hak asasi manusia, perlindungan hak negara, wajib melindungi hak asasi setiap warga negara dan menjamin kebangsaan serta martabat mereka. Dua, keadilan dalam perlakuan dan diskriminasi. Tidak ada perlakuan yang berbeda berdasarkan latar belakang dan belakang individu. Peri kemanusiaan, empati dan kasih sayang, solidaritas menumbuhkan rasa kebersamaan dan tolong menolong dalam musyawarah masyarakat. Peri kemanusiaan, empati, pendidikan dan penyerahan pendidikan untuk semua. Pengembangan diri setiap individu didorong untuk pengembangan diri atau identitas menjadi lebih baik dan beradab. Kehidupan beradab, norma dan etika. Perilaku yang beradab, setiap orang menerapkan individu perilaku sopan dan menghormati kepada orang. 1. Penerapan. 1. Dalam kehidupan sehari-hari menghormati perbedaan suatu suku, agama, ras dan budaya dengan adab bertoleransi, sikap sopan. 2. Dalam lingkungan pendidikan anti sulungan merupakan lingkungan sekolah yang bebas dan sulungan di sekitar masyarakat. Ya. Bagus. Silakan. Lanjut. Sekian presentasi dari kami. Ya. Apakah ada yang menanyakan? Ada yang tanya? Kelompok 1 ada nggak? Tidak ada. Oke, boleh. Terus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Pak, semuanya. Saya kelompok terakhir sudah selesai. Oke, kita sama-sama evaluasi ya. Kelompok 1 tadi mempresentasikan tentang makna daripada sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Bahwa tadi ada kelompok 1, sila pertama ini mengandung nilai ketuhanan, ya, yang mana seluruh warga Indonesia itu diberikan hak
Penerapannya tadi saling menghargai antar umat beragama. Betul tidak? Ya kan? Misalnya itu. Oke, bagus ya. Sila nomor 2 dari kelompok 2 tadi, kemanusiaan yang adil beradab. Di dalamnya mengandung nilai apa? Kemanusiaan ya. Bagaimana kita harus menghargai ya dan menghargai harkat dan martabat manusia. Ya. Dalam kehidupan sehari-hari seperti menghormat kepada orang yang lebih tua, menghargai rekan sejawat. Bagus. Kelompok 3 tadi ya tentang persatuan Indonesia. Di dalamnya mengandung nilai apa? Persatuan. Bagus ya. Bagaimana di sila nomor 3 ini penerapannya bagaimana? Kelompok 3 penerapan dalam kehidupannya bagaimana? Tadi Mengutamakan perilaku hormat pada anggota keluarga yang lebih tua dan menghargai anggota keluarga yang lebih muda. ya, ini salah satunya ya dalam kehidupan itu hal sederhananya menghormati yang lebih tua ya dan menghargai yang lebih muda itu ya. Oke, untuk sila yang keempat mengandung nilai apa? Kerapatan. Bagaimana kita itu dalam penerapan dalam kehidupan sehari-hari dalam memecahkan satu permasalahan atau memutuskan satu perkara. Dalam sila nomor 4 kita didorong untuk senantiasa bermusyawarah ya, bermusyawarah untuk mufakat. Tadi sila kelompok 5 sila yang terkandung dalam sila kelima itu nilai apa? Keadilan ya. Bagaimana kita itu harus seimbang, harus adil, harus menempatkan sesuatu pada tempatnya, gitu kan? Bagaimana kita itu bisa berlaku adil ke tiap golongan, suku, ras, tidak membeda-bedakan, ya. Bisa adil, bisa berlaku adil, tidak diskriminatif ya. Oke, bagus tadi yang dipaparkan Bapak sangat mengapresiasi sekali apa yang kalian paparkan tadi. Kalian sudah mulai ataupun kalian sudah bisa menganalisis dan memahami makna daripada Pancasila. Oke ya. Untuk itu mari kita sama-sama mengerjakan evaluasi. Silakan dibuka handphonenya masing-masing ya, tiap orang bisa tidak login ke Quizzes. Udah Bapak share di WA group ya Quizzesnya. Silakan serinya tadi ya tentang Pancasila yang sudah Bapak ada. Ya kan ya. Suaranya ya. Oke. Nanti Bapak share di grup. Oke, terima kasih. Silakan boleh ditutup Bapaknya ya sambil mengingat-ingat apa yang telah kita pelajari tadi. Ada berapa orang yang mengumpulkan pendapatnya tentang rumusan dasar negara? 3. Siapa saja? Yang Soekarno. Muhammad ya. Awas diingat ya. Itu pada sidang BPUPK. Oke, bagaimana belajar hari ini? Oke, siap. Untuk minggu depan nanti saya akan cari evaluasi selain tadi kuisis ya. Mungkin dengan menggunakan website apa itu. Oke, ada pertanyaan tidak? Tidak ada yang bertanya? Oke, kalau tidak ada, ya kita